Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari buku Minano Nihongo Basic 2. Kita gunakan yang Japan version, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan membahas Mongdai dari bab 41. Saya sarankan bagi minasan yang mau menyimak pelajaran hari ini, tolong usahakan sudah menyelesaikan mengerjakan semua Mongdai yang ada di bab 41. Jika sudah selesai, kita bisa cek bersama-sama jawabannya. Dai 41 no Mongdai wa 136 peiji ni arimasu. Hai, hajimemashou. Soal yang pertama, soal listening atau chokai. Untuk audio filenya, minasan bisa temukan pada track 47 dari file yang ada di dalam CD Minano Nihongo Basic 2. Kita awali dari pertanyaan pertama yang muncul yaitu, Nengajo moratta koto ga arimasu ka? Apakah pernah menerima kartu ucapan selamat tahun baru? Jadi, Nengajo ini adalah kartu ucapan selamat tahun baru. Kemudian dilanjutkan pertanyaan, Dare ni moraimashita ka? Menerima dari siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini kemungkinan ada dua jawaban. Yang pertama misalkan, iya pernah. Maka kita bisa gunakan kata hai arimasu. Kemudian dilanjutkan kita menerima dari siapa? Misalkan di sini saya berikan contoh menerima dari teman orang Jepang. Maka bisa menggunakan kata Nihonjin no tomodachi ni moraimashita. Atau memang tidak pernah, kita bisa menjawab dengan iie arimasen. Hai, ni bang, anata wa kodomo no tanjoubi ni nani o shite agemasu ka? Apa yang akan Anda lakukan untuk anak di hari ulang tahunnya? Misalkan di sini kita berandai-andai jadi orang tua ya. Membelikan sepeda. Misalkan kita bisa gunakan jitensha o katte, kemudian memberikan katte agemasu. Katte agemasu, atau bisa juga kita gunakan katte yarimasu. Yang manapun bisa digunakan ya, baik katte agemasu atau katte yarimasu. Atau contoh kegiatan yang lain misalkan mengantar pergi ke pantai, maka kita bisa gunakan umi e tsurete itte agemasu. Atau bagian agemasnya bisa juga kita ganti menjadi yarimasu, menjadi tsurete itte yarimasu. Hai, sambang. Dai 40 wa dare ni oshiete moraimashita ka? Bab 40 diajari oleh siapa? Misalkan minasan ingin menjawab diajari oleh Irma Sensei, maka bisa menggunakan kata Iruma Sensei ni. Diajari oleh sensei, kita coba untuk memberikan kesan yang lebih sopan ya. Jadi di sini kita gunakan oshiete itada kimashita. Irma Sensei ni oshiete itada kimashita. Atau misalkan memang minasan belajar sendiri, maka bisa menggunakan kalimat jibun de benkyou shimashita. Hai, Yongbang. Dare ga hajimete ji o oshiete kuremashita ka? Siapa yang pertama kali mengajari huruf kepada Anda? Kalau saya, yang mengajari pertama kali adalah ibu. Ibu yang mengajari saya. Maka kita bisa gunakan kalimat haha ga oshiete kuremashita. Karena ibu adalah anggota keluarga sendiri ya, jadi kita cukup menggunakan sopan standar oshiete kuremashita. Gobang, sensei ni moichido setsume shite moraitai toki nan to iimasu ka? Ketika ingin dijelaskan sekali lagi oleh sensei, bilang apa? Kita bisa bilang, tolong jelaskan sekali lagi. Sekali lagi, kita bisa gunakan moichido, menjelaskan setsume shimasu. Setsume shimasu-nya harus kita ubah menjadi setsume shite kudasaimasen ka? Jadi kita minta tolong dengan menggunakan moichido setsume shite kudasaimasen ka?
Kita menuju soal yang kedua, masih soal listening atau chokai. Untuk audio filenya, minasang bisa temukan pada track 48. Kita mulai dari percakapan yang pertama. Di sini diawali dari orang perempuan mengucapkan, Kono jisho katang desu ka? Sudah beli kamus ini? Kemudian orang laki-laki menjawab, Iye, sensei ni itadai tang desu. Tidak, saya menerimanya dari sensei. Totemu ii jisho desu. Kamus yang sangat bagus. Kemudian orang perempuan menutup percakapan, So desu ka? Yokata desu ne. Begitukah? Bagus ya, atau bisa juga kita artikan, syukurlah ya. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu Otoko no hito wa sensei ni jisho o moraimashita. Orang laki-laki telah menerima kamus dari sensei. Ini sesuai dengan isi percakapan ya. Jadi tadashi kotae wa maru desu. Hai, ni bang. Diawali dari orang perempuan mengucapkan Pawa denki no Shumito-san o shitte imasu ka? Apakah kenal atau tahu Shumito-san dari Pawa denki? Orang laki-laki menjawab, kacho ga shokai shite kudasaimashita. Iya, kepala bagianlah yang memperkenalkannya kepada saya. Omoshiroi kata desho. Orang yang menarik kan? Di sini ada kata, ini merupakan kata ganti dari hito yang lebih sopan ya. Omoshiroi kata desho. Orang yang menarik kan? Totemo genki na kata desu ne. Ini saya ralat ya minasang, bukan ho. Kalau di sini lebih tepatnya dibaca dengan kata. Ini karena otomatis muncul furigananya dari komputernya ya. Jadi yang betul sebetulnya adalah kata. Jika itu merujuk pada arti orang. Artinya adalah, iya, orang yang sangat bersemangat ya. Jadi di sini genki tidak selalu kita artikan sehat. Itu bisa merujuk pada orang yang punya energi yang banyak. Orang yang aktif. Oke, setelah percakapan selesai, kemudian akan muncul bunyi tut, diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu, Otoko no hito wa kacho ni Shumito-san o shokai shimashita. Orang laki-laki memperkenalkan Shumito-san kepada kepala bagian. Pernyataan ini tidak sesuai ya minasang, terbalik dengan apa yang dibicarakan, maka tadashi kotae wa batsu desu. Hai, sambang. Tanaka-san wa oshogatsu ni oko-san ni nanika agerun desu ka? Tanaka-san pada tahun baru apakah akan memberikan sesuatu kepada anak Anda? Kemudian dia menjawab, otoshidama o yarimasu. Iya, saya akan memberi otoshidama. Otoshidama? Tanaka-san menjelaskan, okane o fukuro ni irete arun desu. Uang yang dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian orang perempuan menutup percakapan, So desu ka? Chugoku to onaji desu ne. Begitukah? Sama dengan Cina ya. Setelah muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu Chugoku no kodomo wa oshogatsu ni okane o moraimasu. Anak di Cina akan menerima uang di tahun baru. Ini sesuai dengan isi percakapan, maka tadashi kotae wa maru desu. Hai, Yongbang. Wata sensei, chotto onegai ga arun desu ga. Wata sensei, saya ada sedikit permintaan tolong. Hai, nan desu ka? Iya, apa? Eigo de tegami o kaitang desu ga. Saya sudah menulis surat menggunakan bahasa Jepang. Chotto mite itadakemasen ka? Tolong periksa sebentar. Mite dari kata mimas, dari arti literalnya adalah melihat atau menonton. Tapi jika di dalam konteks percakapan ini bisa kita artikan memeriksa. Lalu Wato Sensei menjawab, ii desu yo, boleh. Kemudian dia mulai mengecek ininya ya, tegaminya. Lalu memberikan komentar, Zuibu machigai ga arimasu ne. Lumayan ada banyak kesalahan ya. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul di sini adalah Wato Sensei wa gakusei no tegami o mite agemashita. Wato Sensei telah memeriksa surat siswa. Ini sesuai dengan isi percakapan ya. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Hai, Gobang. Mo osoi kara uchi made okuru yo. Karena udah malam, aku akan antar sampai rumah.
Arigato, okutte kurete, domo arigato. Makasih, makasih banyak udah mau antar. Kyou wa totemo tanoshikatta. Hari ini sangat menyenangkan. Boku mo, jane, aku juga. Sampai jumpa. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu Ona no hito wa otoko no hito ni uchi made okutte moraimashita. Orang perempuan diantar hingga ke rumah oleh orang laki-laki. Ini sesuai dengan isi percakapan ya. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Kita menuju soal yang ketiga. Tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan memilih kata yang tepat. Di setiap nomor nanti akan disajikan satu kalimat dan kalimat ini belum sempurna ya. Supaya bisa menjadi kalimat yang sempurna, kita harus memilih satu kata kerja dari dua kata kerja yang disajikan. Kita lihat dari contoh terlebih dahulu. Di sini ada kalimat Haha no tanjoubi ni watashi wa haha ni hanao. Yang betul adalah agemashita. Kalimat ini bisa memiliki arti di hari ulang tahun ibu, saya memberi bunga untuk ibu. Karena di sini ada kata watashi wa yang menandai watashi ini sebagai pelakunya, kemudian setelah itu ada ditemukan hahani untuk ibu, maka yang betul adalah saya memberi, maka yang betul adalah kata agemas. Untuk kuremasnya kita hapus saja ya. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Watashi wa Matsumoto-san ni o iwai o. Pilihannya ada itadakimashita, kudasaimashita. Untuk arti yang bisa kita tebak yaitu saya menerima perayaan dari Matsumoto-san. Saya menerima. Jadi yang betul adalah itadakimashita. Bagian kudasaimasnya kita hapus saja. Hai, ni bang. Hana ni mizu o, pilihannya ada yaru atau kureru. Dilanjutkan dengan kata no wasuremashita. Dari kalimat ini kita bisa menebak artinya yaitu saya lupa memberi air untuk bunga. Maksudnya adalah saya lupa menyirami bunga. Karena kita akan memberikan sesuatu hal kepada tanaman, maka yang betul adalah yaru. Yaru berasal dari kata kerja bentuk mas, yarimas. Kenapa di sini menggunakan yaru? Karena kita akan menggabungkannya dengan double particle no o. Hana ni mizu yaru no wasuremashita. Hai, sambang. Jitensha ga kawareta no de ani ni shuri shite. Pilihannya ada koremashita, moraimashita. Arti yang akan kita bentuk adalah karena sepeda rusak, diperbaiki oleh kakak laki-laki. Diperbaiki oleh, maka yang betul adalah shuri shite moraimashita. Hai, Yongbang. Kachou ga mukae ni kite, pilihannya ada kudasaimashita, itadakimashita. Kepala bagian datang untuk menjemput saya. Ini berarti ada orang yang lebih kita hormati memberikan tindakan kepada saya ya. Jadi yang betul adalah kudasaimashita. Kachou ga mukae ni kite kudasaimashita. Hai, Gobang. Watashi wa sofu ni mukashi no hanashi o shite. Pilihannya ada itadakimashita, moraimashita. Saya diceritain cerita zaman dahulu oleh kakek. Karena kakek merupakan orang anggota keluarga kita, jadi tidak perlu menggunakan ragam bahasa yang lebih sopan. Kita bisa cukup menggunakan sopan standar saja, yaitu menggunakan moraimashita. Kita lanjut soal yang keempat. Tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan menggunakan kata yang tepat. Supaya bisa menebak kata yang tepat, maka kita harus benar-benar bisa memahami arti dari masing-masing kata dan juga rangkaian dalam kalimatnya. Kita mulai dari bagian contoh. Di sini ada kalimat Reizouko no kosho wa naorimashita ka? Kerusakan lemari es apakah sudah diperbaiki? Kemudian ada yang merespon, denkiya ga sugu mini kite kuremashita. Sudah, tukang listrik sudah segera datang untuk memeriksanya. Ini sudah terjadi ya. Kemudian, kenapa kita memilih kuremashita? Karena di sini diawali dengan orang yang melakukan, denkiya diikuti dengan ga. Biasanya itu adalah denkiya yang memberikan tindakan suatu hal kepada saya. Oleh karena itu yang benar adalah kuremashita.
Untuk menjawab soal pertanyaan berikutnya, nanti kita akan pertimbangkan juga tingkat kesopanannya ya. Apakah nanti kita menggunakan tingkat kesopanan yang standar atau bisa juga kita menggunakan tingkat kesopanannya yang lebih tinggi lagi. Kita mulai dari Ichibang. Sonohong Toshokang de karitang desu ka? Buku itu apakah pinjam di perpustakaan? Kemudian jawabannya adalah iye, tidak. Kacho ga nani-nani des. Untuk arti yang bisa kita tebak adalah tidak. Kepala bagianlah yang meminjami saya. Maka kita bisa gunakan meminjami, yaitu kata kashimasu. Kemudian kita coba akan menggunakan kudasaimasu ya untuk orang lain memberikan suatu tindakan kepada saya dan orang lain tersebut kita anggap lebih kita hormati. Kashimasu kita ubah menjadi bentuk T yaitu kashite kudasatang desu. Kashite kudasatang desu. Atau misalkan minasang mau bikin kalimat yang lain, kepala bagianlah yang membelikannya untuk saya. Maka kita bisa gunakan kacho ga kate. Kate di sini berasal dari kaimas ya. Kate kudasatang desu. Yang manapun nanti minasang bisa menggunakan kalimat jawaban ini. Hai, Nibang. Yube wa takushi de kaetang desu ka? Semalam apakah pulang dengan menggunakan taksi? Kemudian orangnya merespon, iye, tidak. Buchoni nani-nani desu. Karena di sini ada buchoni, maka kita bisa menerka artinya adalah saya diantar oleh manajer. Karena di sini ada ni ya, maka bisa kita artikan oleh manajer. Maka kita bisa gunakan okutte. Okutte berasal dari okurimasu. Okutte itada itang desu. Bucho ni okutte itada itang desu. Kita gunakan itada kimashita karena kita memperoleh tindakan dari orang yang kita hormati. Hai, sangbang, oishi keki desu ne. Kue yang enak ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sobo ga tsukurikata o nani-nani desu. Nenek mengajari saya cara membuatnya. Karena di sini diawali dengan sobo ga, ada ga berarti ada orang lain yang memberikan tindakan kepada saya. Berhubung di sini nenek adalah anggota keluarga, maka kita cukup menggunakan kuremasu. Untuk bagian mengajari kita gunakan kata oshiemas. Oshiemas diubah menjadi bentuk T menjadi oshiete, kemudian ditambahkan dengan kuretang desu. Sobo ga tsukurikata o oshiete kuretang desu. Hai, Yongbang, mo Hakone ikimashita ka? Apakah sudah pergi ke Hakone? Senshu, sensei ga nani-nani, di sini diisi kosong ya. Dari kalimat ini bisa kita simpulkan artinya adalah, iya, minggu lalu sensei mengajak saya pergi ke sana. Mengajak pergi kita bisa gunakan kata tsurete ikimasu. Bagian ikimasnya diubah menjadi bentuk T, tsurete ite. Kemudian di sini karena ada sensei ga, sensei yang melakukan tindakan untuk saya, maka kita bisa menggunakan kudasaimashita. Sensei ga tsurete ite kudasaimashita. Karena di sini tadi tidak ada des ya, jadi kita bisa langsung menggunakan kalimat dengan kata kerja kudasaimashita tanpa harus diubah menjadi bentuk futsuke. Kita menuju soal yang kelima, tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan kata dan format yang tepat. Untuk kata yang bisa kita gunakan sudah disediakan di dalam kotak, kemudian nanti kita harus mengubahnya sesuai dengan contoh yang ada di sini. Nanti kita akan menggunakan pola kalimat T kudasaimasen ka. Jadi semua kata kerja yang disediakan di sini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi kata kerja bentuk T supaya bisa digabungkan dengan kudasaimasen ka untuk membuat kalimat perintah yang sopan. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu untuk pilihan kata kerjanya ya. Yang pertama damimas, melihat. Setsume shimasu, menjelaskan. Torikaimasu, menukar. Kakimas di sini lebih tepatnya diartikan menggambar. Kemudian yang terakhir ada tetsudaimasu, membantu. Rekara mite mimashou. Saizu ga awanain desu ga. Ukurannya tidak sesuai atau ukurannya tidak cocok.
Kemudian dia minta tolong, tori kaete kudasaimasen ka? Tolong ditukar. Jadi yang digunakan adalah tori kaemas. Seperti itu cara menjawabnya. Hai, ichibang, repoto kaitang desu ga. Saya sudah menulis laporan. Chotto, tolong periksa sebentar. Atau tolong lihat sebentar. Maka kita bisa menggunakan mimas. Mimas kita ubah menjadi bentuk te. Mite kudasaimasen ka? Chotto mite kudasaimasen ka? Hai, 2番. Nimotsu wo hakobanakereba naranai desu ga. Saya harus mengangkut bagasi ini. Tolong bantu. Maka kita bisa gunakan tetsudaimasu. Tetsudatte. Kita ubah menjadi bentuk te terlebih dahulu ya. Tetsudatte kudasaimasen ka? Hai, 3番. Nihongo ga yoku wakaranai desu ga. Saya tidak mengerti bahasa Jepang dengan baik. Yoku di sini bisa kita artikan dengan baik. Eigo de, tolong jelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Tolong jelaskan, jadi kita bisa menggunakan setsume shimasu. Dari setsume shimasu kita ubah menjadi bentuk te. Setsume shite kudasaimasen ka? Hai, eigo de setsume shite kudasaimasen ka? 4番. Shiyakusho e ikitai desu ga. Saya ingin pergi ke kantor wali kota. Chizu o nani-nani. Tolong gambarkan peta untuk saya. Menggambar kita gunakan kakimas. Bentuk T-nya adalah kaite. Kaite kudasaimasen ka? Chizu o kaite kudasaimasen ka? Soal yang ke-6, tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan menggunakan partikel yang tepat. Supaya bisa menggunakan partikel yang tepat, tentu kita harus mengerti masing-masing arti dari kata yang digunakan dan juga arti secara kontekstual yang terbentuk dalam satu kalimat utuh. Hai, rei kara mite mimashou. Watashi wa tomodachi nani-nani hon o kashite moraimashita. Karena di sini menggunakan kata kerja te moraimashita, berarti itu menandakan saya menerima suatu tindakan dari orang lain. Dari atau oleh, maka di sini kita perlu menggunakan partikel ni. Watashi wa tomodachi ni hon o kashite moraimashita. Saya dipinjami buku oleh teman. Kita mulai dari ichibang. Mezurashi yubiwa desu ne. Cincin yang langka ya. Tanjoubi ni ane nani-nani kuretang desu. Iya, kakak perempuan memberikannya untuk saya pada hari ulang tahun. Yang memberikan adalah dari orang lain. Maka di sini kita bisa menggunakan partikelnya adalah ga. Ane ga kuretang desu. Hai, 2番. Musuko-san wa hon ga suki desu ne. Anak laki-laki Anda suka buku ya? Chisai toki. Iya, waktu kecil. Yoku musuko nani-nani hon o yonde yarimashita. Saya sering membacakan buku untuk anak laki-laki saya. Jadi di sini ada saya memberikan tindakan kepada anak laki-laki. Untuk di sini bisa diwakili dengan partikel ni. Musuko ni hon o yonde yarimashita. Hai, 3番. Doshite osokattan desu ka? Kenapa lama? Kemudian dia menjawab, Shiranai oba-san, nani-nani, eki made tsurete ite agetang desu. Karena saya mengantarkan nenek yang tidak dikenal sampai ke stasiun. Di sini saya memberikan tindakan kepada nenek. Maka di sini sebagai tujuannya, kepada siapa kita memberikan tindakan, maka bisa menggunakan partikel ni. 4番, musume-san wa itsumo hitori de shukudai o shimasu ka? Apakah anak perempuan Anda selalu mengerjakan PR-nya sendirian? Kemudian ada jawaban respon, iye, tidak. Tokidoki, watashi, nani-nani, musume no shukudai, nani-nani, mite, yarimasu. Ada double ya di sini untuk penggunaan partikelnya. Kadang saya memeriksa PR-nya. Di sini sebagai pelaku yaitu watashi, maka kita cukup menggunakan wa. Karena diakhiri dengan kata kerja yarimasu. Kemudian di sini musume no shukudai ini dianggap sebagai objek, oleh karena itu partikel yang digunakan adalah o. Tokidoki watashi wa musume no shukudai o mite yarimasu.
Hai, saigo desu. Yang terakhir, soal nomor 7. Tugasnya adalah membaca bacaan dan menjawab pertanyaan. Di sini ada sebuah cerita dongeng ya. Judulnya adalah Urashima Taro. Nihon no Mukashi Banashi. Urashima Taro, dongeng Jepang. Urashima Taro ini adalah nama tokoh yang menjadi tokoh utama di dalam dongeng ini. Karena ini dongeng ya, minasang hati-hati. Jangan sampai ketiduran mendengarkan saya berdongeng. Oke, kita mulai dari kalimat yang pertama. Mukashi, aru tokoro ni Urashima Taro toiu wakai otoko ga imashita. Dahulu di suatu tempat ada laki-laki muda bernama Urashima Taro. Aruhi, Taro wa kodomo tachi ni ijimerarete iru kame o tasukete yarimashita. Di suatu hari, Taro menolong kura-kura yang sedang dianiaya oleh anak-anak. Kame wa tasukete itadaite arigatou gozaimashita to itte Taro o umi no naka no oshiro e tsurete itte kuremashita. Si kura-kura berkata, "Terima kasih sudah menolong saya." Lalu ia mengajak pergi Taro ke istana di dalam laut. Soko ni wa totemo kirei de yasashi ohime-sama ga imashita. Di situ ada putri yang cantik dan baik hati. Taro wa mainichi tanoshiku kurashite imashita ga. Taro setiap hari hidup dengan senang, tapi uchi e kaeritaku narimashita. Ia ingin pulang ke rumahnya. Kaeru toki ohime-sama wa omiyage ni hako o kuremashita. Ketika akan pulang, putri memberinya sebuah kotak sebagai oleh-oleh. Demo, zettai ni hako akete wa ikenai to iimashita. Tapi ia berkata bahwa untuk sama sekali tidak boleh membuka kotak tersebut. Taro wa rikue kaerimashita ga. Taro sudah pulang ke daratan, tetapi doko ni mo uchi wa arimasen deshita. Rumahnya tidak ada dimanapun juga. Michi de atta hito ga 300 nen gurai mae ni Urashima Taro no uchi ga atta to oshiete kuremashita. Orang yang ditemuinya di jalan telah memberitahunya bahwa rumah Urashima Taro ada 300 tahun yang lalu. Taro wa kanashiku natte omiyage no hako akemashita. Taro menjadi sedih dan membuka kotak oleh-oleh. Suruto, kemudian, nakakara shiroi kemuri ga dete, dari dalam keluar asap putih. Taro wa kami ga masshiro na oji-san ni narimashita. Lalu Taro menjadi kakek dengan rambut yang sangat putih. Oke, sekian dulu dongengnya ya. Dongeng sudah selesai, kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, Taro wa doshite kame o tasukete yarimashita ka? Mengapa Taro menolong si kura-kura? Dari pertanyaan ini akan memunculkan beberapa kemungkinan jawaban. Di sini saya tuliskan ada 3 ya. Misalkan, karena suka kura-kura, maka kita bisa gunakan kalimat kame ga suki desu kara. Atau karena baik hati, yasashi desu kara. Atau bisa juga kita gunakan kalimat karena kasihan kepada kura-kura. Kita bisa gunakan kalimatnya kame o kawaisou ni omoimasu kara. Hai, ni bang, Taro wa kame to issho ni doko e ikimashita ka? Taro dan kura-kura pergi bersama kemana? Di sini kita bisa menjawab pergi ke istana yang ada di dalam laut. Kita bisa gunakan kalimat di dalam laut. Umi no naka ni aru istana shiro e ikimashita. Umi no naka ni aru shiro e ikimashita. Hai, sambang. Taro wa donokurai umi no naka ni imashita ka? Berapa lama Taro berada di dalam laut? Jawabannya tadi berdasarkan dongengnya adalah berada selama 300 tahun di dalam laut. Maka kita bisa gunakan kalimat umi no naka ni 300 nen imashita. Hai, yombang. Omiyage no hako no nakami wa shiroi kemuri deshita. Isi dari kotak oleh-oleh adalah asap putih. Shiroi kemuri wa nanda to omoimasu ka? Menurut Anda, asap putih itu apa? Ini sebetulnya saya juga bingung sih. Apa ya menyebutnya?
Daripada kosong, saya akan menjawabnya di sini. Asap putih itu adalah sihir. Shiroi kemuri wa maho. Maho. Maho desu. Shiroi kemuri wa maho desu. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Mongdai dari bab 41 kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga attara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram, bisa ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk meresponnya. Kemudian bagi minasan yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang berkualitas 100% original, bisa dipesan secara online jadinya praktis dan aman. Silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe atau minasan bisa juga hubungi WhatsApp admin di sini yang tertera ya. Nanti bisa konsultasi, minasan bisa minta mereka untuk memilihkan buku mana yang sesuai dengan keperluan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan masuk ke bab yang baru, bab 42. Bye-bye. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.